Untuk kesempurnaan ibadah Jumaat kita, mari kita penuhi saf yang masih ada di depan kita. Yang di depan lebih afdal dibandingkan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى والآخرة خير لك من الأولى. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat ikhwani fiddin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga ketakwaan kita sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba untuk menghadap kepada Rabb-Nya adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat ikhwani fiddin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejenak, kehidupan yang sementara, kehidupan yang ada batasnya, kehidupan yang tidak akan selama-lamanya. Sebelum kita telah banyak orang hidup. Kita bukanlah manusia pertama yang hidup di atas dunia ini. Telah ramai orang hidup sebelum kita. Muncul pertanyaan, kemana mereka hari ini? Kenapa mereka tidak ada lagi sekarang? Dahulu mereka ada, sekarang mereka tidak ada. Dahulu mereka ada, sekarang mereka tinggal cerita. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun hari ini demikian. Hari ini kita ada, suatu saat kita tidak akan ada. Hari ini kita nyata, suatu saat kita tinggal akan cerita. Demikianlah kehidupan dunia, jemaah rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejenak, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar. Sebaliknya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tidak ada habisnya, kehidupan yang tidak ada kesudahannya. Akan tetapi sekalipun kehidupan dunia adalah kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejenak. Tapi kalau kita lihat pola hidup manusia, mereka lebih mati-matian untuk perkara dunia dibandingkan perkara akhirat. Mereka lebih serius dengan perkara dunia daripada perkara akhirat. Mereka lebih rela capek untuk perkara dunia dibandingkan perkara akhirat. Mereka lebih rela untuk lelah letih untuk perkara dunia dibandingkan perkara akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yaitu kehidupan dunia. Sekalipun kehidupan dunia adalah kehidupan yang sejenak, kehidupan yang sementara, tapi disitulah fokus manusia, disitulah perhatian manusia, disitulah mati-matian manusia. Adapun akhirat, sekalipun dia abadi, sekalipun dia kekal, terkadang hanya sekenanya, hanya biasa-biasa saja. Malah kadang dilakukan tidak mau letih, tidak mau lelah, tidak mau capek. Berbeda untuk dunia kaum muslimin, rela letih, rela capek, rela sakit, maka rela mati pun tidak masalah. Lihatlah orang untuk perkara dunia. Ada orang yang pergi dari rumahnya, meninggalkan anaknya ketika anaknya masih tidur. Kemudian dia sampai pula di rumahnya kembali pada saat anaknya telah tidur. Dia tinggalkan rumahnya dalam keadaan hari masih gelap. Kemudian dia sampai di rumahnya pada saat hari telah gelap. Begitulah manusia di dalam perkara dunia. Akan tetapi di dalam perkara akhirat, jarang kita menemukan orang yang mati-matian. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kepada kita semua untuk mati-matian dalam perkara dunia. Tidak ada satupun. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersemangat, menyuruh kita habis-habisan apabila sudah berkaitan dengan perkara akhirat. Lihatlah kaum muslimin, ketika Allah memerintahkan kita beramal, Allah tidak menyuruh kita beramal, tetapi Allah menyuruh kita berpacu di dalam amal. Allah memakai kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Allah tidak hanya menyuruh kita berbuat baik, tetapi Allah menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertaubat, apa kalimat yang Allah pakai? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika Allah menyuruh kita bertaubat, maka Allah menggunakan kalimat wasari'u, bercepat-cepatlah, bersegeralah, berlekas-lekaslah. Allah tidak hanya menyuruh kita bertaubat, tetapi Allah menyuruh kita untuk segera bertaubat. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ingat kepada Allah, maka apa kalimat yang Allah pilih? Allah mengatakan wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Allah menyuruh kepada kita untuk ingat kepada Allah banyak-banyak. Kemudian Allah juga menggunakan kalimat fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum muslimin, ketika Allah memerintahkan kita beramal, Allah menyuruh kita berpacu di dalam amal, berlomba di dalam amal. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk bertaubat, Allah menyuruh kepada kita bersegera bertaubat. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk berzikir, maka Allah memerintahkan kepada kita fas'au ila zikrillah, bersegera ingat kepada Allah. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Tapi sebaliknya kaum muslimin, ketika Allah menyuruh kita mencari rizki, apa kalimat yang Allah pakai? Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki, berjalan kakilah kalian ke permukaan bumi, maka carilah rizki. Lihat, Allah menyuruh kita ingat kepada Allah cepat. Allah menyuruh kita beramal, berpacu. Allah menyuruh kita bertaubat, bersegera. Tetapi ketika Allah menyuruh kita mencari rizki, Allah perintahkan kita berjalan kaki. Hari ini terbalik jemaah rahimakumullah. Orang untuk perkara dunia berlari cepat-cepat untuk perkara dunia, perkara rizki. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perkara ibadah, santai, sederhana, condong berjalan kaki, malah mungkin merangkak. Yang Allah suruh cepat, dia lambat. Yang Allah suruh lambat, dia malah berlari. Begitulah semangat hari ini, semangat yang terbalik.
Kita bukan sedang mengatakan bahawa tercela bersemangat dalam perkara dunia. Tidak. Yang tercela adalah ketika seseorang bersemangat di dalam perkara dunia, habis-habisan dalam perkara dunia, mati-matian dalam perkara dunia, tapi biasa-biasa kalau sudah berkaitan dengan perkara akhirat. Inilah yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang zaman hari ini, jamaah rahimakumullah, dia mengetahui ilmu-ilmu tentang perkara dunia. Dia paham sekali dengan ilmu-ilmu tentang perkara dunia. Malah dia punya gelar-gelar yang tinggi dalam perkara dunia. Tapi mohon maaf, bagaimana berwuduk yang benar menurut sunnah Nabi SAW, tak ngerti, tak paham dia. Bagaimana menyelenggarakan jenazah, tak mengerti dia. Tapi kalau ditanya tentang ilmu-ilmu dunia, bisa dia menjelaskan. Ngangak kita dibuatnya, termenung kita mendengar penjelasannya. Kita temukan hari ini, jamaah rahimakumullah, ada orang yang perhatian, dengan betul-betul perhatian terhadap perkara dunia, akan tetapi dia biasa-biasa kalau sudah berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Dalam perkara dunia dia sangat alim, dia sangat mengerti dengan perkara dunia, dia bisa jelaskan dunia dengan sangat detail. Tetapi untuk perkara-perkara dasar di dalam masalah agama, kita heran dibuatnya. Saya pernah menemukan ada orang yang punya 5 titel, bayangkan 5 titelnya, 5 titel pendidikannya. Tapi mohon maaf, ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak lebih dari seorang anak Iqra 3. Coba bayangkan, dia begitu mengerti dengan ilmu dunia, begitu paham dengan dunia, begitu pakar dengan ilmu dunia, akan tetapi begitu bodoh, begitu jahil dengan perkara yang sangat dasar di dalam agama. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah tidak pernah menyuruh kita bersemangat di dalam perkara dunia secara khusus. Akan tetapi Allah menyuruh kita bersemangat di dalam perkara-perkara akhirat, di dalam perkara agama. Sekalipun demikian, bukan berarti bersemangat di dalam perkara dunia salah, tidak. Bersemangat di dalam perkara dunia boleh dalam batas yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi yang salah adalah ketika seseorang bersemangat di dalam perkara dunia, habis-habisan di dalam perkara dunia, habis perhatiannya, habis waktunya, habis masanya untuk perkara-perkara dunia, sementara perkara yang lebih penting dari perkara dunia, yaitu perkara akhirat, dia biasa-biasa saja. Padahal Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya di sini maknanya adalah perkara dunia. Demikian apa yang kita sampaikan di dalam khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah Jumat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam khutbah yang pertama tadi telah kita sampaikan bagaimana tercelanya di sisi Allah
orang yang bersemangat di dalam perkara dunia, akan tetapi biasa-biasa, malah tidak ada ghirah, tidak ada semangat, tidak ada motivasi kalau sudah berkaitan dengan perkara-perkara akhirat dan perkara amal soleh. Inilah semangat yang terbalik. Inilah semangat yang terbalik. Semangat dalam perkara yang kecil, tetapi tidak semangat dalam perkara yang besar. Seseorang pasti akan bersemangat untuk perkara yang dianggap lebih penting. Kalau ada orang yang semangat dalam perkara dunia, tapi tidak dalam perkara akhirat, berarti di otaknya dunia lebih besar dibandingkan akhirat. Sekalipun mulutnya mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak tercela bersemangat di dalam perkara dunia. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kalian untuk perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kalian melemah. Akan tetapi yang tercela adalah seseorang bersemangat hanya dalam perkara-perkara dunia, akan tetapi tidak bersemangat di dalam perkara-perkara akhirat. Kalau mencari uang semangat, tapi kalau untuk mencari ilmu tidak semangat. Kalau untuk sesuatu yang berkaitan dengan dunia, semangat. Hujan, tidak masalah. Sakit, tidak masalah. Capek, tidak masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perkara akhirat, jangankan hujan, gerimis saja, tidak datang. Jangankan sakit berat, pilek saja, tidak datang. Inilah yang tercela kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini, inilah keadaan kita hari ini. Kita terus mengatakan, dunia itu kecil, akhirat itu besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu abqa. Akan tetapi mohon maaf, itu baru sebatas di lisan kita, tapi belum lagi masuk ke dalam renung-renung jiwa kita. Lisan kita mengatakan bahwa akhirat lebih baik dibandingkan dunia, akhirat itu lebih kekal dibandingkan dunia, tapi lisan kita, tapi ke hati kita dia belum masuk. Ketika kita satu hari ditimpa oleh dua musibah, satu musibah dalam perkara dunia, satu musibah dalam perkara akhirat, mana yang lebih menyedihkan? Rata-rata yang lebih menyedihkan bagi kita adalah musibah di dalam perkara dunia, bukan musibah dalam perkara akhirat. Satu hari misalnya kita pergi ke masjid, kita tunaikan solat subuh ke masjid, kita terlambat, tidak sempat solat subuh berjamaah, kita kehilangan solat fajar 2 rakaat. Di hari itu pula kita kehilangan sendal yang baru kita beli 2 hari yang lalu. Berarti ada 2 musibah kita pada hari itu. Yang pertama adalah musibah dalam perkara dunia, kita kehilangan sendal. Yang kedua musibah dalam perkara akhirat, kita tidak sempat menunaikan solat fajar 2 rakaat. Pertanyaannya, mana yang lebih menyedihkan? Mana yang terngiang-ngiang di kepala kita? Saya bisa pastikan yang lebih menyedihkan bagi kita adalah kehilangan sendal, bukan tertinggal tidak sempat menunaikan solat subuh 2 rakaat. Maka pola inilah yang harus kita rubah kaum muslimin rahimakumullah. Bukan berarti kita menganggap musibah dalam perkara dunia adalah musibah yang tidak perlu difikirkan, tidak. Akan tetapi sesungguhnya musibah yang paling besar adalah musibah di dalam perkara akhirat. Musibah yang paling besar adalah musibah dalam perkara agama. Karena itu lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau akan meninggal dunia, tidak ada beliau berwasiat dalam perkara dunia kepada anak-anaknya. Yang beliau wasiatkan kepada anaknya adalah wasiat dalam perkara agama. Apa wasiat Nabi Yakub kepada anaknya? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Ingatlah ketika Yakub berwasiat dia kepada anak-anaknya ketika dia akan meninggal dunia. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah ketika ayah tidak ada lagi? Lihatlah kaum muslimin, kenapa yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub, yang diwasiatkan adalah perkara agama. Karena agama yang paling besar di dalam hatinya, di dalam kepalanya. Dan ingatlah, seseorang pasti akan mewasiatkan sesuatu yang dia anggap paling besar di dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau selama ini kita bersemangat di dalam perkara dunia, maka jangan sampai semangat dalam perkara dunia saja, tapi harus perkara akhirat
lebih tinggi lagi semangat kita, harus lebih besar lagi semangat kita, karena sesungguhnya bersemangat di dalam perkara akhirat itulah semangat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.